Oke, baik. Terima kasih Bu Isnanya dan Bu Tristian ya. Saya mulai untuk perkuliahan hari ini di Bu. Em, saya share screen terlebih dahulu. Tadi sudah kami sampaikan ya, untuk perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang konsep mikrobiologi dan parasitologi, di mana nanti akan ada materi ceramah dan diskusi begitu ya, dan juga nanti akan ada sedikit penugasan untuk teman-teman mahasiswa. Baik, saya share screen terlebih dahulu untuk slide-nya. Nah, ini ya. Oke, untuk konsep mikrobiologi dan parasitologi yang akan kita bahas pada sore hari ini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, nanti kita membahasnya secara parsial gitu ya, yang berhubungan dengan kita ya, yang berhubungan dengan nurse ya, dan juga karena ini konteksnya adalah pasti dan juga pencegahan infeksi, nanti coba kita diskusikan ya, kita hubungkan dengan pencegahan infeksi ya. Nah, ini adalah pokok pembahasannya. Jadi, nanti kita akan membahas tentang definisi mikrobiologi, kemudian siklus hidup mikroorganisme, perkembangbiakan mikroorganisme, penularannya, dan juga parasitologinya adalah definisi dan jenis organisme parasit, siklus hidup organisme parasit, dan juga cara berkembang biak organisme parasit. Kita mulai terlebih dahulu dengan definisi dari mikrobiologi ya. Jadi ini pengenalan awal ya terkait dengan ukuran ya, ukuran-ukuran dari organisme-organisme ya. Karena mikroorganisme ya, di mana di dalamnya ada bakteri, itu ukurannya adalah di sini ya, antara 1 mikron sampai 10 mikron ya, dibandingkan dengan kalau DNA lebih kecil lagi, kemudian virus juga lebih kecil lagi ya. Dan juga kalau protozoa dan apa namanya parasit ini dia lebih besar ukurannya daripada mikroorganisme atau mikroorganisme atau mikroba ya. Nah, ini adalah definisi dari mikrobiologi ya. Jadi mikrobiologi itu berasal dari kata bahasa Yunani ya, yaitu mikros. Mikros itu kecil, kemudian bios itu hidup, dan logos itu adalah ilmu. Jadi mikrobiologi itu adalah suatu ilmu gitu ya, ilmu yang mempelajari tentang organisme hidup yang berukuran mikroskopis. Artinya apa? Berukuran mikroskopis ya. Artinya adalah organisme ini bisa dilihat gitu ya, bisa dilihat secara mikroskopis. Jadi dengan menggunakan mikroskop. Ya, kalau tanpa mikroskop ya tidak tampak. Kemudian mikroorganisme atau mikroba adalah organisme hidup berukuran sangat kecil tadi ya, makanya harus menggunakan mikroskop dalam supaya bisa terlihat gitu ya, dengan diameter kurang dari 0,1 mm ya, dan hanya dapat diamati dengan menggunakan mikroskop. Nah, dalam mikrobiologi kesehatan gitu ya, dipelajari mikroorganisme yang ada kaitannya dengan penyakit atau infeksi. Ya, untuk apa? Agar supaya bisa dicari solusi pencegahannya ya, agar supaya tidak terinfeksi, kemudian penanggulangannya ya, apabila sudah kadung atau sudah terlanjur terinfeksi, nanti penanggulangannya, pengobatannya seperti apa, dan pemberantasannya agar supaya rantai infeksinya itu bisa diputus gitu. Makanya dalam kita mempelajari konteks mikrobiologi dalam kesehatan, agar supaya bisa dicari solusi untuk pencegahannya, kemudian pengobatan atau penanggulangannya, dan juga pemberantasan. Nah, ini adalah macam-macam dari mikroorganisme ya. Jadi mikroorganisme itu ada berbagai macam, berbagai jenis gitu ya. Yang pertama adalah bakteri. Ya, bakteri ini bisa menimbulkan infeksi yang invasi tubuh manusia, gitu ya. Kemudian archaea, ya ini jarang sekali ya.
Kemudian ada fungi, ada protozoa, alga, mikroskopis, dan juga virus. Ya. Nah, yang akan dibahas kita ya untuk hari ini adalah oke, kita lanjutkan ya. Nanti akan fokus kita adalah ke bakteri, kemudian fungi dan virus. Nah, untuk materi dari saya nanti terkait dengan bakteri, kemudian untuk fungi dan virus nanti akan ada penugasan untuk teman-teman ya, penugasan untuk teman-teman. Nah, terkait dengan bakteri ya, bakteri ini adalah salah satu macam atau jenis dari mikroorganisme ya. Bakteri termasuk makhluk hidup mikroskopis ya, dia hanya bisa dilihat dari mikroskop ya. Yang dapat dilihat hanya dengan menggunakan mikroskop. Kemudian bakteri adalah salah satu bentuk kehidupan paling sederhana yang diketahui dan karenanya menunjukkan karakteristik tumbuhan dan hewan. Ya, kalau karakteristiknya seperti tumbuhan dan hewan, tapi dia bisa dia hanya bisa dilihat dengan mikroskop ya. Nah, bakteri ini sebenarnya ini ya familiar ya dengan dengan lingkungan kita, dengan bidang kita ya di bidang kesehatan. Nah, bakteri penyebab bisa menyebabkan penyakit gitu ya. Misalnya bakteri fibrosis gitu ya. Kemudian bakteri-bakteri yang lain ya sebenarnya. Kemudian klasifikasi bakteri di sini berdasarkan bentuk ya. Jadi ada sel yang berbentuk kokus atau bulat, gitu ya. Kemudian ada sel yang berbentuk batang, ya. Contohnya adalah seperti ini. Dan ada bakteri yang berbentuk spiral. Ya. Ini berbagai bentuk sel bakteri ya tadi ya. Ada yang kokus, nanti kokus juga akan dibagi lagi bentuknya ya. Ada yang single, ada yang di diplococcus, ada yang berbentuk cluster ya. Kemudian ada yang berbentuk batang dan juga ada yang berbentuk spiral. Nah, klasifikasi bakteri berdasarkan bentuk tadi ya, ada yang sel berbentuk kokus atau bulat ya. Jadi untuk yang berbentuk kokus atau bulat, di sini ada Diplococcus, ada Streptococcus dan Tetra, kemudian Staphylococcus dan Sardia. Ya. Diplococcus ya, Diplococcus artinya adalah bakteri kokus yang membentuk dalam kelompok dua-dua sel. Jadi contohnya adalah seperti ini. Bentuknya dia dua-dua. Ini ya. Dia menempel dua, dua, dua kokus ya. Ini. Contohnya adalah bakteri penyebab gonore, yaitu Neisseria gonore, ya. Kemudian salah satu jenis meningitis bakteria. Tahu gonore ya? Adik-adik, teman-teman, gonore adalah ini ya, apa kan nanah ya, yang ada di penyakit di alat kelaminnya. Kemudian meningitis itu menyerang otak ya. Jadi ternyata bentuk dari bakterial salah satu jenis bakterial meningitis itu bentuknya adalah diplococcus, yaitu kokus yang membentuk dua-dua ya dalam dua-dua sel dalam satu jenis bakteri ya. Kemudian streptococcus yaitu susunan bakteri kokus yang membentuk rantai panjang atau pendek ya. Contohnya adalah streptococcus bakteri streptococcus pyogen ya. Biasanya ini menyerang tenggorokan ya, dan bisa menyebabkan radang tenggorokan. Streptococcus ya, seperti ini ya. Jadi dia membentuk seperti rantai panjang. Ya. Terbentuk dari beberapa kokus dan membentuk rantai panjang ya. Contohnya ya Streptococcus pyogen yang
biasanya atau terkadang terdapat pada radang tenggorokan, bisa menyebabkan radang tenggorokan untuk jenis Streptococcus. Kemudian yang ketiga adalah tetrat, yaitu penataan sel bakteri kokus dalam kelompok 4 sel. Jadi kokusnya membentuk 4 ya, membentuk persegi 4 ya. Dan contohnya seperti ini adalah tetrat ya. Contohnya adalah sartina. Kemudian Staphylococcus yaitu kumpulan sel-sel bakteri kokus yang tidak beraturan. Jadi sel-sel bakterinya tidak beraturan ya, artinya bergerombol tadi ya, membentuk gerombol atau membentuk seperti ini ya, klaster ya. Jadi bergerombol seperti ini ya. Ini adalah karakteristik dari Staphylococcus ya. Dan contoh bakterinya adalah bakteri Staphylococcus aureus ya, yang menjadi penyebab keracunan makanan atau sindrom shock toksik ya. Dan juga terdapat pada beberapa infeksi kulit ya. Pada infeksi kulit, Staphylococcus aureus itu juga bisa menyebabkan infeksi kulit ya. Nah, kemudian yang kelima adalah sarcina, yaitu kumpulan sel-sel bakteri kokus membentuk kubus yang terdiri dari 8 sel atau lebih, ya, yaitu Micrococcus luteus, bakteri yang terdapat pada kulit. Jadi ada beberapa jenis bakteri ya yang menyebabkan infeksi atau radang pada kulit ya. Yaitu tadi contohnya adalah golongan dari Staphylococcus dan juga golongan dari Sarcina atau yang berbentuk kubus-kubus tadi. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah pertumbuhan bakteri. Bagaimana bakteri itu tumbuh gitu ya. Jadi ada siklusnya. Jadi untuk pertumbuhan bakteri ini nanti ada siklusnya ya. Yang pertama adalah kita belajar pertumbuhan itu adalah meningkatnya jumlah kuantitas massa sel dengan cara terbentuknya sel-sel yang baru. Ya. Jadi artinya pertumbuhan adalah jumlah kuantitas selnya, massa selnya meningkat ya, dengan cara terbentuknya sel-sel baru. Jadi membentuk sel-sel baru. Nah, bakteri pertumbuhannya adalah secara aseksual. Ya. Dia bisa membelah diri secara biner, pembelahan biner. Artinya satu sel bakteri gitu ya, satu bakteri dia bisa membelah diri menjadi dua. Nah, fase pembelahan sel bakteri ini melalui beberapa fase. Ada fase lag, ada fase logaritma atau eksponensial, kemudian ada fase stasioner dan juga fase kematian. Nah, ini adalah kurvanya, ya. Kurva dari kurva dari siklus pertumbuhan bakteri. Nah, fase lag yang di sisi kiri ini adalah menunjukkan jumlah dari sel bakterinya. Ya. Kemudian ke kanan ini waktu. Ya. Dan untuk pertumbuhan bakteri ini memang waktunya sangat cepat. Ya. Nah, lag fase ini dia berada di sini ya. Jadi secara jumlah dia belum ya. Secara jumlah dia masih berada di fase awal ya. Jumlahnya masih belum banyak ya, sesuai dengan jumlah awal. Kemudian masuk kepada fase eksponensial ya atau fase log ya, fase logaritma ya. Nah, masuk di dalam fase eksponensial atau fase log ini di sini dia mulai terjadi pembelahan diri ya, biner. Jadi kalau misalnya 4 gitu ya, satu membelah menjadi 2, dia bisa menjadi 8. Ya. Dan itu terjadi sangat cepat. Nah, di sini di fase ini satu sel bakteri membelah menjadi 3. Ya. Sehingga terjadi pertumbuhan yang dan perkembangbiakan yang sangat cepat ya. Sel-sel dari bakterinya banyak ya. Kemudian stationary fase ada di sini ya. Jadi jumlahnya cenderung tidak ber
tambah lagi gitu ya, cenderung tetap ya sampai kepada nanti fase kematian ya. Fase kematian di sini jumlah dari sel bakterinya itu sudah menurun. Nah, ini untuk penjelasannya ya. Untuk fase lag tadi fase awal di mana belum terjadi perkembangan atau pertumbuhan jumlah sel bakteri gitu ya, karena masih fase penyesuaian ya. Jadi fase lag merupakan fase penyesuaian bakteri dengan lingkungan yang baru. Jadi bakterinya masih menyesuaikan dengan lingkungan yang baru ya. Baik itu bakteri yang biasanya bakteri yang sudah menginfeksi ke tubuh ya, dia atau bakteri-bakteri yang hidup di luar ya, dia masih beradaptasi dengan lingkungan yang baru ya. Kemudian lama fase lag pada bakteri sangat bervariasi ya, sangat bervariasi tergantung pada medianya, kemudian pH-nya ya, suhunya ya, kemudian oksigen, jumlah sel pada inokulum awal ya, jadi jumlah sel awalnya dan juga sifat fisiologis dari mikroorganismenya. Jadi pada fase lag ini dia masih fase penyesuaian awal ya, belum terjadi pembelahan diri dari masing-masing sel bakterinya. Kemudian fase logaritma atau eksponensial ya. Fase logaritma atau eksponensial atau fase log gitu ya. Itu ditandai dengan terjadinya periode pertumbuhan yang cepat. Jadi tadi ya, di fase ini sudah terjadi pertumbuhan yang cepat. Ya, di mana setiap sel atau satu sel bakteri ya dalam populasinya membelah menjadi dua. Jadi tadi ketika ada 4 sel bakteri masing-masing membelah menjadi dua, nanti menjadi 8. Dari 8 itu masing-masing sel juga akan membelah diri lagi, akan bertambah lagi, akan bertambah lagi. Ya. Seperti itu. Itu fase logaritma, log, atau eksponensial. Kemudian fase stasioner. Ya. Fase stasioner pada fase ini terjadi pada saat laju pertumbuhan bakteri itu sama dengan laju kematian. Jadi pada fase stasioner ya, sel itu bertumbuh ya, sel bakterinya bertumbuh ya, tadi membelah menjadi dua, tapi juga diikuti dengan sel-sel yang lain sudah mengalami kematian. Sehingga jumlah bakteri keseluruhannya itu akan tetap ya. Karena satu tumbuh ya, misalnya beberapa sel tumbuh, tapi juga beberapa sel yang lain mengalami kematian. Ya, sehingga jumlahnya relatif tetap. Kemudian keseimbangan jumlah keseluruhan bakteri ini terjadi karena adanya pengurangan derajat pembelahan sel. Ya, jadi selain tadi sudah diikuti dengan laju kematian atau dia diikuti dengan fase kematian ya, jumlah untuk fase atau laju pertumbuhannya itu juga sudah tidak terlalu cepat ya, sudah menurun untuk derajat pembelahan selnya ya. Misalnya harusnya dari 8 itu semuanya membelah gitu ya, atau dalam waktu yang cepat dia membelah menjadi dua. Nah, itu hanya beberapa bagian saja yang membelah ya. Jadi laju pertumbuhan derajat pembelahan selnya sudah tidak terlalu tinggi ya. Apalagi diikuti dengan laju kematian yang juga sudah mulai ada laju atau fase kematian, sehingga jumlah selnya di dalam populasinya itu cenderung tetap. Disebabkan oleh kadar nutrisi yang berkurang dan terjadi akumulasi produk toksik sehingga mengganggu pembelahan. Ini adalah penyebab kenapa laju pembelahan selnya juga berkurang ya, karena kadar nutrisinya sudah mulai berkurang. Kemudian ada juga akumulasi produk toksik dari sel itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah fase kematian. Nah, untuk fase kematian ini berarti sel dari bakteri itu sudah mulai menurun. Ya, jadi bakterinya sudah mulai berkurang ya jumlahnya karena di fase kematian ini ya, di mana laju kematiannya lebih besar daripada laju pertumbuhannya. Ya. Ditandai dengan peningkatan laju kematian yang melampaui laju pertumbuhan. Ya.
sehingga secara keseluruhan terjadi penurunan populasi bakteri. Ya. Jadi pada fase kematian ini laju kematiannya dia yang lebih tinggi ya daripada laju pertumbuhannya ya. Laju kematiannya misalnya dari 8 begitu ya, yang 6-nya mati nih. Nah, 2 ini satunya bertumbuh membelah diri, satunya masih belum. Nah, sehingga laju kematiannya lebih besar dan jumlah dari bakterinya ya, sel-sel bakterinya akan semakin turun. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri, ya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri adalah zat makanan. Zat makanan itu apa? Zat makanan yang yang dibutuhkan oleh bakteri itu sendiri, gitu ya. Misalnya zat makanan bisa berupa karbon-karbon, kemudian ini ya cenderung pada glukosa ya, pada glukosa darah yang meningkat itu juga menjadi sumber makanan bagi bakteri. Kemudian derajat keasaman lingkungan atau pH ya. pH lingkungan sekitar bakteri ya. Jadi bakteri itu akan tumbuh subur ya pada kisaran pH 6,5 sampai 7,5 ya. Jadi apabila pH-nya itu berada di tingkat 6,5 sampai 7,5 sebenarnya itu menjadi ya lahan atau menjadi lingkungan yang bisa bakteri itu untuk tumbuh ya, kecuali pada keadaan tertentu misalnya keasamannya lebih tinggi ya, misalnya kurang dari 6,5 pH-nya itu mungkin akan mengganggu pertumbuhan dari bakteri. Kemudian yang selanjutnya adalah suhu ya, suhu. Jadi suhu apabila suhu lingkungan 37 derajat Celcius gitu ya, ini juga akan menjadi tempat atau kondisi yang memungkinkan bakteri itu untuk tumbuh. Gitu ya. Suhu lingkungan 37 derajat ya, ini ya panas ya. Oleh karena itu biasanya pada lingkungan atau ruangan kamar operasi ya, lingkungan kamar operasi itu biasanya suhunya harus dingin ya. Suhunya harus dingin, AC-nya harus berfungsi dengan baik ya, karena kalau di ruang operasi di situ ada aktivitas di mana kulit dari pasien itu akan terbuka ya, sehingga dibutuhkan suhu yang tidak boleh panas, suhunya harus dingin gitu ya. Biasanya di kisaran 22 sampai 24 derajat Celcius ya, sehingga pertumbuhan bakteri pun itu akan terhambat. Ya. Kalau suhu lingkungannya panas ya 37 derajat Celcius misalnya, atau lebih dari 32 derajat Celcius misalnya. Nah, itu akan menjadi lahan atau akan menjadi lingkungan yang memungkinkan bakteri itu untuk bisa tumbuh. Ya. Nah, oleh karena itu ruangan-ruangan tertentu ya, terutama tadi ruangan operasi ya dijaga supaya suhu lingkungannya itu tidak terlalu panas ya. Nah ya di beberapa rumah sakit ketika ruang operasi itu misalnya mengalami trouble gitu ya, kok AC-nya tidak berfungsi gitu, itu harus segera di cancel untuk operasi karena memungkinkan untuk pertumbuhan bakteri ya. Kita menghindari adanya kekhawatiran untuk terjadinya infeksi daerah luka operasi ya. Kemudian kelembaban. Nah, kelembaban ini apabila di atas 75% akan menyebabkan bakteri tumbuh ya. Oleh karena itu kelembaban ruangan itu tidak boleh terlalu lembab ya, karena akan menyebabkan bakteri tumbuh subur. Kemudian yang nantinya adalah oksigen. Kalau oksigen ini nanti ini ya tergantung jenis bakterinya, apakah bakteri itu aerob ataukah anaerob. Oksigen ini dibutuhkan untuk proses respirasi juga ya, proses respirasi dari sel bakteri ya. Kalau aerob dia berarti tergantung ya, ketergantungan sekali dengan oksigen. Tapi kalau anaerob ya
tidak tergantung dengan oksigen untuk pertumbuhan atau untuk kehidupan. Kemudian pencahayaan, ya. Pencahayaan itu juga dapat menghambat pertumbuhan bakteri, ya. Pencahayaan dengan panjang gelombang 240 nano sampai 300 nano, ya, ini bisa menghambat pertumbuhan bakteri, ya. Makanya di ruang bedah pun, ya, pencahayaannya juga harus adekuat, ya. Selain memang untuk apa namanya, selain memang untuk supaya bisa memandu operator gitu ya. Nah, ternyata dengan panjang gelombang 240 nano sampai 300 nano ini juga dapat menghambat pertumbuhan bakteri ya. Ya karena itu ini ya kadang ada UV itu alat UV itu yang juga di mix dengan cahaya ya, dengan cahaya dengan lampu dengan panjang gelombang ini agar supaya bisa menghambat pertumbuhan bakteri yang digunakan untuk sterilisasi. Biasanya UV yang dipadukan dengan cahaya panjang gelombang ini itu digunakan untuk sterilisasi ruangan, terutama ruangan-ruangan perawatan yang setelah digunakan oleh pasien yang infeksius. Nah, siklus hidup dan pertumbuhan bakteri ya, ini juga bisa dilihat di sini ya. Coba kita lihat ini. Ricotopsida dengan ekstrak masih berkualitas, berikan kelezatan. Sebentar ya, saya ada perlu sebentar saja. Number of bacteria at regular intervals, 4 to 6 phases can be observed. In that stage, there is no increase in the number of bacteria, but bacterial cell size may increase. The bacteria will be metabolically active and is adapting to their new environment. The duration of lag phase varies with the species of bacteria, size of inoculum, nature of culture, medium, and environmental factors such as temperature. The maximum size of the bacterial cells is attained at the end of the lag phase. Second phase is the log phase, or the exponential phase. In this phase, bacterial cells start dividing and their number increase with time exponentially. In this phase, cells are smaller and stay uniform. Bacteria are more susceptible to antibiotics during log phase. Third phase is the stationary phase. In this phase, bacterial cell division stops due to the depletion of nutrients and accumulation of toxic products. The number of new cells and the dying cells remain the same. Some bacteria undergo formulation and some others produce secondary metabolites such as exotoxins or antibiotics during this stage. And the final stage is the phase of decline or death phase. In this phase, bacterial population decreases due to cell death caused by nutritional depletion, toxin accumulation, and also induced by the presence of autolytic enzymes. Hope you understood the bacterial growth curve. Thank you so much. Let us understand 3 stages of cell signaling. Stage 1 is called reception, where the ligand binds to the receptor and this receptor is activated by a conformation. Maaf,
Belum tampil ya videonya ya? Oke, oke, sebentar saya share sebentar. Hmm. Let us understand three stages of in a liquid medium. On counting the number of bacteria at regular intervals, 4 distinct phases can be observed. In lag phase, there is no increase in the number of bacteria, but bacterial cell size. Oke, apakah sudah tampak videonya? Maaf, Sudah, Bu. sudah ya. Oke. Suaranya juga terdengar tadi. Dengar, Bu. Terdengar, Bu. May increase. The bacteria will be metabolically active and is adapting to their new environment. The duration of lag phase varies with the species of bacteria, size of inoculum, nature of culture medium and environmental factors such as temperature. Oke, ini adalah fase apa? Fase lag ya, di mana dia jumlahnya masih tetap ini ya, jumlahnya tetap belum bertumbuh ya. The maximum size of the bacterial cells is obtained at the end of the lag phase. Second phase is the log phase or the exponential phase. In this phase, bacterial cells starts dividing and their number increase with time exponentially. In this phase, cells are smaller and stain uniformly. Bacteria are more susceptible to antibiotics during log phase. Third phase is the stationary phase. Fase kedua adalah fase log tadi ya, di mana bakteri itu bertumbuh ya atau berkembang biak ya, membelah diri tadi ya. Misalnya satu menjadi dua dan seterusnya ya, sehingga pertumbuhannya sangat cepat di sini ya. Itu adalah di fase log. Kemudian selanjutnya In this phase, bacterial cell division stops due to the depletion of nutrients and accumulation of toxic products. The number of new cells and the dying cells remains same. Some bacteria undergo sporulation and some others produce secondary metabolites such as exotoxins or antibiotics during this stage. And the final stage is the phase of Oke, ini adalah fase stationary ya. Tadi di mana laju pertumbuhannya itu sama dengan laju kematian. Ya, sehingga jumlahnya cenderung tetap di dalam populasi populasi sel bakterinya. decline or death phase. In this phase, bacterial population decreases due to cell death caused by nutritional depletion, toxin accumulation and also induced by the presence of autolytic enzymes. Hope you understood the bacteria. Oke, itu tadi ini ya gambarannya ya, gambaran dari bagaimana sel bakteri itu bertumbuh atau berkembang biak ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu?
kalau tidak ada kita lanjutkan lagi ya dengan slide-nya. Sudah tampak slide saya? Belum? Sudah ya? Sudah, Ibu. Oke. Ya, jadi tadi siklus hidup dan pertumbuhan bakteri mulai dari bagaimana bakteri awal itu apa namanya? Bakteri awal itu menyesuaikan diri gitu ya di lingkungannya, kemudian dia membelah diri, kemudian sampai kepada fase kematian dia semakin berkurang ya, populasinya semakin berkurang dan sampai tidak lagi berkembang dia sampai melalui fase kematian semuanya. Kemudian, nah ini adalah cara penularan bakteri ya. Jadi cara penularan bakteri tadi ada beberapa macam bakteri itu ya. Cara penularannya juga sesuai dengan karakteristiknya ya. Ada yang melalui kontak, kemudian ada yang harus dengan melalui media ya. Kemudian ada yang melalui vektor dan juga udara. Nah, melalui kontak ini bisa kontak langsung dan juga tidak langsung. Ya, contohnya seperti apa kontak? Kontak itu kontak langsung ya, kontak langsung biasanya cara penularannya itu ketika kita bersentuhan dengan pasien ya, kita bersentuhan dengan pasien ya, kita dengan pasien ya, maka itu adalah kontak langsung ya. Nah, di mana misalnya di situ ternyata ada cairan pasien seperti itu ya yang ada di tubuh pasien, kita kontak di situ ya, atau misalnya pada penyakit virus ya, misalnya bakteri-bakteri yang ada di kulit ya, bakteri yang ada di kulit ya, di situ ada infeksi kulit, kemudian kita bersentuhan dengan kulit tersebut ya. Kemudian kalau tidak langsung ini kita bersentuhan dengan peralatan atau alat-alat yang ada di sekitar pasien ya. Jadi pasiennya menyentuh alat itu, misalnya pasiennya menyentuh side rail bed ya. Kemudian kita juga menyentuh side rail bed ya. Nah, itu kontak tapi kontak tidak langsung ya. Artinya menempel di side rail tersebut, kemudian kita bersentuhan dengan side rail bed tersebut ya. Itu adalah kontak tapi kontaknya secara tidak langsung. Kemudian melalui medium atau media ya. Nah, melalui media, ini media ada berbagai macam ya, mulai dari bisa makanan ya, kemudian media air, darah atau perantara yang lain ya. Dari makanan ya, misalnya tadi yang bisa menyebabkan E. coli gitu ya, yang bisa menyebabkan radang pada usus ya, kalau dari makanan atau air boleh juga ya, itu bisa dengan air ya, atau darah ya, darah yang ada di tubuh pasien ya, atau perantara yang lain. Kemudian bisa juga penularan bakteri ini melalui makhluk hidup atau vektor ya. Misalnya kutu ya, kutu yang membawa sel bakteri ya, kemudian tungau ya, yang membawa sel bakteri ya, atau hewan-hewan yang lain ya, misalnya apa tikus misalnya ya. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu cara penularan dari bakteri pada manusia ya. Kemudian yang selanjutnya adalah udara ya. Udara atau apa kemarin istilahnya, ada yang masih ingat kalau penularan bakteri dengan udara? Kalau TBC itu apa? Atau campak? Nah, penularannya melalui apa nih kemarin? Ada kewaspadaan ya, ada kewaspadaan yang harus kita lakukan ya apabila menangani pasien-pasien dengan penularan penyakitnya yang melalui udara ya. Kewaspadaan transmisi, yaitu transmisi apa? Airborne ya. Jadi transmisi airborne ya. Contohnya adalah campak, kemudian TBC ya, di mana untuk penanganannya apa saja kemarin penanganannya ya. Penanganannya yang pertama pastinya dengan cuci tangan, kemudian yang kedua adalah apa?
APD, ya, alat pelindung dirinya, alat pelindung diri dari nurse itu juga harus lengkap ya. Kalau airborne dia dimana biasanya partikelnya sangat kecil ya, sehingga APD yang digunakan terutama yang untuk menutupi bagian hidung dan mulut ya, itu menggunakan masker dengan kerapatan yang tinggi ya, misalnya masker N95 ya, itu digunakan pada TBC ya. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang tadi adalah mikrobiologi ya. Kalau yang selanjutnya adalah parasitologi ya. Mengulang dulu tadi mikrobiologi. Apa mikrobiologi itu? Ilmu yang mempelajari apa? Ilmu mempelajari tentang organisme yang berukuran kecil, Bu. Oke, organisme kecil ya, yang bersifat mikroskopis ya. Bisa dilihat secara dengan mikroskop ya. Apa aja tadi contohnya dari jenis atau macam dari mikroorganisme tadi apa aja? Bakteri, archaea, Bakteri, fungi, protozoa, virus, alga dan archaea. Ya. Oke, ya. Bagus ya, teman-teman semua tadi ya. Jadi macam-macamnya memang ada bakteri, kemudian fungi, virus, kemudian ada archaea ya. Nah, yang berhubungan biasanya yang berhubungan dengan kesehatan ya, kita di rumah sakit gitu ya, umumnya adalah bakteri, kemudian fungi dan juga virus ya. Selanjutnya adalah parasitologi ya. Parasit, apa sih parasit itu gitu ya? Kalau parasitologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang parasit. Nah, sedangkan parasit itu adalah organisme yang hidup dalam permukaan tubuh atau di dalam organisme lain, dan untuk kelangsungan hidupnya, nah itu mengambil sebagian atau seluruh makanan serta mendapat perlindungan dari organisme lain tersebut. Ya, jadi parasit ini dia hidupnya ini ya, dia menempel atau menggunakan organisme yang lain untuk mendapatkan perlindungan ya dari organisme itu untuk terus hidup ya, mendapatkan perlindungan dan juga makanan dari organisme tersebut untuk hidup ya. Parasitologi ini berhubungan dengan parasit ya, hospes, kemudian parasitisme atau lingkungan. Ya, jadi nanti dalam parasitologi ini ada 3 hal ya, ada parasit ya, ada hospes dan ada parasitisme ya, hubungan timbal balik dan juga lingkungan ya. Nah, parasit ini tadi ya organisme yang mengambil makanan ya, serta dia mendapatkan perlindungan dari organisme yang lain ya. Jadi sifatnya dia ini ya, apa namanya, berlindung dan mengambil makanan dari organisme tersebut atau organisme yang lain ya. Kemudian hospes, kalau hospes itu adalah organisme yang mengandung parasit ya. Jadi hospes itu adalah ini ya, organisme lain yang mengandung parasit ya, yang ditempeli atau apa namanya, ditempeli atau di dalamnya ya ada parasit ya. Kemudian parasitisme ini adalah hubungan timbal balik antara parasit dan hospes. Nah, ini ya, ada hospes ya. Hospes itu meliputi bisa manusia atau hewan ya, agen atau parasit patogennya ya, ini organisme tadi ya, organisme yang dia mengambil makanan dari organisme lain. Kemudian ada lingkungan, baik lingkungan biologis, fisik, dan juga sosial ya. Macam-macam host tadi ya, host atau hospes ya. Ada hospes definitif. Jadi hospes definitif ini adalah hospes tempat parasit hidup ya atau tumbuh menjadi dewasa dan berkembang biak secara seksual terdapat pada manusia ya. Jadi hospes definitif ini
tempat parasit hidup dan tumbuh menjadi dewasa. Jadi terdapat pada manusia. Definitif. Kemudian ada hostes perantara. Ya. Host perantara ini adalah tempat parasit tumbuh menjadi bentuk infeksi yang siap ditularkan kepada manusia. Ya. Host perantara ini ada bermacam-macam ya, misalnya tadi ya binatang ya, misalnya tikus ya, kemudian nyamuk ya, yang hanya menjadi perantara. Dia tidak menginfeksi ya. Seperti misalnya parasit Plasmodium ya yang menyebabkan penyakit malaria. Dia itu hidup di tubuh nyamuk ya, nyamuk malaria ya. Namun dia tidak menginfeksi ya. Tapi dia hidup di sana yang tumbuh menjadi bentuk infeksi dan siap untuk ditularkan kepada manusia. Ya, ketika nyamuk itu menggigit atau menghisap darah manusia gitu ya, kemudian ada transmisi di sana ya. Jadi ada transmisi parasitnya dimasukkan ke dalam pembuluh darah dari manusia. Ya. Nah, parasit yang hidup di nyamuk ini dia yang sudah dalam bentuk bisa menginfeksi ya, menginfeksi atau menularkan kepada manusia. Kemudian hostes reservoir atau host reservoir ini adalah hewan yang mengandung parasit dan merupakan sumber infeksi bagi manusia ya, misalnya kucing ya atau kera ya. Kemudian hostes paratenik ya, hostes paratenik ini hostes paratenik ini adalah hewan yang mengandung stadium infektif ya, parasit tanpa menjadi dewasa, dan stadium infektif ini bisa ditularkan dan menjadi dewasa pada hostes definitif ya. Jadi dia belum tumbuh menjadi dewasa ya, tanpa tumbuh menjadi dewasa ya, dan stadium infektif ini bisa ditularkan kepada hostes definitif ya, tetap dia menularkannya kepada hostes definitif ya, sehingga di dalam host definitif atau hostes definitif ini dia di dalam host definitif ini baru dia menginfeksi ya. Jenis-jenis parasit ya, ada endoparasit dan ektoparasit, ada parasit permanen dan sementara ya, ada parasit fakultatif dan obligat, parasit yang tidak disengaja, dan juga parasit. Nah, endoparasit dan ektoparasit ya. Endoparasit itu adalah misalnya cacing tambang yang hidup di dalam tubuh. Jadi dia hidup di dalam hostes definitif ya, dalam hal ini adalah manusia ya, hidup di dalam tubuh manusia. Sedangkan ektoparasit berarti dia di luarnya. Nah, seperti misalnya kutu ya yang menempel di kulit kepala ya, itu di luar tubuh manusia. Kemudian ada parasit permanen dan sementara ya. Nah, parasit permanen, apa itu parasit permanen ya? Jadi parasit permanen adalah contohnya cacing pita yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di dalam inang ya. Jadi cacing pita ya yang ditularkan dari media makanan misalnya ya, dia masuk ke dalam tubuh dan akan menghabiskan sebagian besar hidupnya ya, dia akan hidup di dalam tubuh sepanjang hidupnya. Artinya sebagian besar hidupnya dia akan hidup di dalam inang ya, di dalam tubuh manusia. Kemudian kalau parasit sementara artinya adalah dia hanya sementara melakukan kontak ya dengan inang ya. Misalnya nih yang nyamuk yang melakukan kontak dengan inang ya apabila perlu makanan. Kemudian parasit fakultatif dan obligat. Ya, di sini parasit fakultatif dan obligat. Kalau fakultatif itu contohnya ini ya, Rabies communis ya, yang mampu menjadi parasit atau hidup secara bebas sesuai dengan keadaan. Ya. Jadi fakultatif itu dia bisa hidup secara bebas ya, tanpa adanya inang atau tanpa adanya hostes ya. Sedangkan kalau obligat itu dia tidak bisa hidup ya kalau jauh dari inang.
seperti tadi cacing kita ya. Cacing kita dia hidup di dalam inangnya bisa manusia tadi ya. Kalau fakultatif dia bisa hidup secara bebas. Ya. Kalau obligat harus menempel atau dia harus hidup di dalam inang. Kemudian parasit yang tidak disengaja. Kalau parasit yang tidak disengaja ini, maaf kalau parasit yang tidak disengaja ini ya. Parasit yang tidak disengaja itu artinya adalah jadi parasit yang tidak disengaja itu adalah parasit tersebut memasuki spesies inang ya, spesies inang yang tidak biasa di mana mereka dapat mempertahankan diri untuk sementara waktu, tetapi tidak secara permanen. Ya, dia hanya sudah sebentar ya di hostnya ya. Contohnya adalah ini ya, cacing kita pada anjing gitu ya, dapat menempatkan diri untuk sementara waktu pada manusia ya. Jadi dia hanya singgah ya di salah satu host atau host di salah satu hospes ya. Kemudian setelah itu baru menginfeksi inang yang sesungguhnya. Kemudian parasit palsu ini adalah bentuk-bentuk yang hidup bebas yang secara tidak sengaja dimasukkan ke dalam inang dan berhasil bertahan ya, di mana mereka dapat mempertahankan diri untuk sementara waktu tapi juga tidak secara permanen. Di mana ini biasanya ini ya dia itu sengaja untuk dimasukkan ya tidak sengaja masuk ke dalam inang. Jadi ternyata dia berhasil ya bertahan di inang tersebut ya, namun juga tidak secara permanen ya, karena memang secara tidak sengaja. Ya. Siklus hidup organisme parasit ya, jadi siklus hidupnya itu ada yang secara langsung, ada yang secara tidak langsung. Ya. Secara langsung infeksi parasit ini menyebar ke inang yang baru melalui tahapan dari lingkungan hidup bebas ya. Jadi langsung infeksi parasitnya ini dia berada di lingkungan bebas ya, dia tanpa hostes ya, yang bisa langsung menginfeksi ya, menginfeksi host definitifnya ya.
misalnya hidup di padang rumput, misalnya ya. Parasit ini hidup di rumput ya dan tertelan oleh hewan pemakan rumput. Artinya parasit tersebut rumput tersebut tertelan hewan ya sehingga dapat hidup dan berkembang biak di dalam hewan tersebut. Kemudian perkembangannya langsung dan tidak memerlukan inang perantara. Ya. Contohnya adalah cacing tambang, dia bisa hidup bebas ya dan juga menginfeksinya dia bisa secara langsung, tidak memerlukan inang perantara. Kemudian kalau yang tidak langsung ya, kalau yang tidak langsung ini dia melibatkan satu atau lebih hostes perantara ya. Di dalamnya terdapat larva atau remaja tahap parasit dan berkembang sebelum menjadi infektif ya. Kalau tidak langsung, kalau tadi yang langsung itu kan parasit yang hidup bebas ya. Kemudian masuk ke dalam hostes definitif ya, sehingga menginfeksi hostes definitif secara langsung. Kalau tidak langsung ya, parasit ini dia membutuhkan hostes perantara ya. Dia hidup di hostes perantaranya terlebih dahulu ya, baik itu dalam bentuk larva ataupun remaja ya tahap parasit yang kemudian berkembang menjadi parasit yang sudah siap untuk menginfeksi ya. Dan dari hostes perantara itu dia ditularkan kepada hostes definitif ya, sehingga ketika masuk ke hostes definitif dia menjadi menginfeksi hostes definitif. Contoh hostes perantara adalah nyamuk, malaria, dan frustasi ya. Tadi ya, jadi untuk parasit Plasmodium misalnya, dia butuh butuh hostes perantara ya untuk bisa masuk ke dalam inang yang sesungguhnya ya. Atau inang host definitifnya yaitu manusia ya. Dia memerlukan perantara yaitu nyamuk ya. Jadi plasmodiumnya berkembang di dalam nyamuk malaria, kemudian disiapkan kepada atau diinjekkan atau diinfeksikan kepada host definitif yaitu manusia ya. Nah, untuk mengetahui siklus hidup parasit ya juga harus diketahui sumber infeksinya dari mana ya tadi ya. Sumber infeksinya dari mana ya, apakah tadi dari hidup secara bebas tadi ya, apakah dari inang atau bukan dari inang, dari hostes perantara yang lain. Kemudian tempat atau cara masuk parasit ke dalam tubuh hostes ya. Perubahan parasit yang terjadi di dalam tubuh hostes ya. Hal ini penting untuk diketahui karena akan berhubungan dengan pengobatan ya tadi ya, kemudian pencegahan dan bagaimana pemberantasan. Ya. Kalau tadi yang masuk ekto tadi ya, kutu yang ada di hanya hidup di kulit kepala misalnya ya, nanti akan bisa diketahui pengobatannya dengan apa. Berarti kan pengobatannya topikal gitu ya, dan pencegahannya bagaimana gitu ya, pemberantasannya bagaimana, pemberantasannya agar supaya tidak berkembang biak secara masif gitu ya. Itu perlu diketahui tempat atau cara masuk dari parasit tersebut ya. Kemudian perubahan parasit yang terjadi di dalam tubuh hostes seperti misalnya malaria ya, malaria yang bisa menginfeksi ya, dia bisa masuk dan merusak sel darah manusia ya. Nah, itu juga perlu diketahui ya agar supaya pengobatan dan pemberantasannya juga tepat. Nah, perkembangbiakan parasit ya kayak tadi siklus hidupnya ya. Nah, cara perkembangbiakan parasit ini dengan seksual dan juga dengan aseksual ya. Ada dia yang dengan membelah diri dia dengan sendirinya, ada juga dengan perkawinannya antara sel telur dengan sel dari laki-laki ya yang terjadi juga. Nah, ini adalah contoh dari supaya bisa lihat.
Ini salah satu contoh perkembangbiakannya ya. Saya contohkan untuk yang nyata. Ini plasmodium ya, malaria ya, yang menyebabkan malaria. Ya, itu adalah tadi ya contoh dari perkembangbiakan plasmodium tadi ya. Kemudian yang selanjutnya, kalau tadi itu berkembang biaknya di dalam ini ya, ketika dimasukkan ke dalam eh, kemudian di dalam hati, kemudian masuk di pembuluh darah. Kemudian untuk selanjutnya ini yang di dalam proses perantaraan. Mohon maaf tadi terlempar ya. Jadi saya ulang, ini adalah untuk yang iya, mohon izin Bu Is, apakah bisa saya dijadikan co-host kembali? Mohon maaf yang tadi sempat terlempar. Iya.
Ya, izin Bu Is. Alfiza, apa bisa minta bantuan untuk menghubungi? Baik, Ya, saya Bu. terlempar jadi co-hostnya sudah tidak, saya tidak menjadi co-host lagi. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Ya, jadi saya lanjutkan ya. Tadi kalau tadi perkembangbiakannya itu di dalam tubuh inang definitif atau host definitifnya, gitu ya. Kalau yang ini kita akan melihat ketika dia berkembang biaknya di host perantara atau hostes sementara. Perantara maksudnya. Hostes perantaranya itu nyamuk. Nah, ini di dalam nyamuknya itu sendiri ya. Oke, dia ada perkawinan ya, kemudian menghasilkan parasit yang nanti kita akan tanya parasit yang berkembang biak. Oke, itu tadi ya gambaran dari perkembangbiakan atau pertumbuhan dari parasit, salah satu parasit ya. Nah, selanjutnya adalah kita akan membicarakan tentang sterilisasi. Kenapa? Karena ini erat kaitannya dengan bagaimana caranya kita menghambat atau memberantas ya, memberantas pertumbuhan baik itu bakteri, mikroorganisme maupun parasit ya. Nah, sterilisasi apa sih yang dimaksud dengan sterilisasi gitu ya? Jadi sterilisasi itu adalah proses untuk menghilangkan semua mikroorganisme ya, baik itu bakteri, kemudian virus, ya, fungi, dan parasit termasuk endospora yang menggunakan uap tekanan tinggi, ya, bisa menggunakan uap tekanan tinggi atau autoclave, ya, panas kering oven, ya, sterilisasi kimiawi atau radiasi yang biasanya digunakan di rumah sakit, ya, itu biasanya menggunakan sterilisator uap tekanan tinggi atau autoclave dan juga sterilisator panas kering. Nah, ini sterilisator uap tekanan tinggi ya atau autoclave itu adalah metode sterilisasi yang efektif ya untuk mensterilisasi instrumen dan alat-alat lain yang digunakan pada berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Ya. Jadi sterilisasi dengan autoclave ini dia
merupakan metode yang efektif sebenarnya ya untuk mensterilisasi instrumen dan juga alat-alat yang digunakan pada berbagai fasilitas layanan kesehatan. Ya, kalau di rumah sakit, instrumen itu bisa berupa misalnya instrumen untuk membantu proses kelahiran, gitu ya. Itu misalnya ada gunting, ya, gunting klem, ya, ada klem, ada gunting, ya, gunting angkat jahitan, ya, kemudian pinset, misalnya itu adalah contoh dari instrumen, ya, dan juga alat-alat yang lainnya. Kemudian ini menggunakan bahan bakar yang sumber panasnya, ya. Caranya adalah atur agar suhu harus berada pada 121 derajat Celcius. Jadi suhunya sangat tinggi sekali ya. Kemudian tekanan harus berada pada 106 kPa selama 20 menit untuk alat tidak terbungkus ya, dan 30 menit untuk alat yang terbungkus ya. Alat yang terbungkus itu contohnya misalnya ini ya, alat-alat instrumen itu biasanya dibungkus oleh duk ya atau linen ya. Biarkan semua peralatan kering sebelum diambil dari sterilisator. Jadi dibiarkan kering dulu ya agar supaya tetap steril ya, tidak perlu untuk kita untuk kita lap kembali ya. Kalau dilap kembali artinya dia tidak steril lagi gitu ya. Jadi biarkan peralatan itu kering ya di dalam autoclave itu, dalam lab itu ya, kemudian setelah itu baru diambil. Nah, kalau sterilisator panas kering atau oven, ya, ini baik untuk iklim yang lembab, ya, tapi membutuhkan aliran listrik yang terus-menerus. Kalau ini butuhnya adalah ini ya, aliran listrik ya, jadi dia harus dialiri listrik secara terus-menerus ya. Menjadi kurang praktis pada area yang terpencil atau pedesaan. Ya. Hanya dapat digunakan pada benda-benda dari kaca ya atau logam ya, karena kalau benda-benda yang lain akan meleleh ya. Nah, benda-benda yang lain akan leleh. Contohnya apa? Misalnya ada budal ya atau OGT ya. OGT ya. Orogastric tube ya. Jadi biasanya itu kan bahannya adalah agak semi-semi plastik ya. Nah, itu akan meleleh kalau menggunakan panas kering atau oven ini ya. Caranya adalah letakkan instrumen di oven ya. Instrumennya harus dari bahan logam ya atau kaca ya. Letakkan instrumen di oven, panaskan hingga 170 derajat Celcius, ini lebih tinggi lagi ya, selama 1 jam dan kemudian didinginkan selama 2-2,5 jam ya. Atau diatur 160 derajat Celcius selama 2 jam ya. Tidak boleh memberi kelebihan beban pada sterilisator karena akan mengubah konveksi panas ya. Jadi harus sesuai kapasitasnya, harus sesuai dengan yang sudah ditentukan ya di alatnya ya. Tidak boleh diberikan disesel-seselkan gitu ya. Pokoknya harus penuh nih, misalnya dalam satu ruang alat itu tidak boleh ya, karena akan mengubah konveksi panas, sehingga kalau mengubah konveksi panas artinya dia untuk sterilisasinya panasnya tidak optimum ya, tidak maksimal ya, tidak optimal ya, sehingga bisa jadi akan mengurangi efektivitas dari sterilisasi ya. Jadi kuman-kumannya atau mikroorganismenya ya, parasitnya masih belum hilang. Kita kurang lebih 7,5 cm bahan yang disterilisasi dengan dinding sterilisator. Nah, sekali lagi tadi untuk agar supaya panas yang dihantarkan ya, konveksi panas yang dihantarkan kepada instrumen atau alat-alat itu lebih efektif atau lebih optimum, sehingga bisa membunuh tadi ya mikroorganisme maupun parasit yang ada di alat-alat tersebut ya. Biasanya sterilisasi ini digunakan untuk alat-alat yang digunakan pada tindakan-tindakan yang aseptik ya, seperti misalnya pasien-pasien di kamar operasi sudah pasti ya, karena alat-alat atau instrumen tersebut akan bersentuhan langsung dengan kulit yang terbuka ya dari pasien, sehingga harus steril ya. Kemudian lagi digunakan pada pasien-pasien yang infarktus, misalnya pada pasien-pasien yang
apa untuk pasien-pasien yang akan melahirkan. Ya. Baik, itu apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, teman-teman? Izin Bu bertanya Bu. Ya, silakan. Ya. Tadi kan perkembangbiakan perkembangbiakannya itu ada dua Bu, dengan seksual dan aseksual. Nah, contohnya yang di dalam tubuh itu apa Bu? Terus, itu tadi yang ini ya, apa namanya, yang Parasit Bu. parasit ya tadi ya? Iya Bu, Yang parasit. parasit ya. Oke, kalau yang parasit itu ya, yang seksual ya, yang sebentar saya ini kan ini ya. Ini, contohnya adalah sebentar. Ya, kalau dari referensi ya, oke. Jadi kalau dari referensi ya, karena memang referensi yang tadi itu tidak disebutkan contohnya ya. Nah, ini contohnya adalah seksual dan aseksual ya. Yang seksual ada podosfera. Jadi ada jenis-jenis dari ini ya, jenis-jenis podosfera plantaginis ya, atau jenis-jenis dari fungi-fungian ya, dari fungi. Kemudian yang aseksual ya, kalau yang aseksual di sini ada yang aseksual itu ada ya, siso, schistosome flatworms ya. Jadi dari jenis cacing-cacingan ya. Ya, itu Alfiza ya. Jadi ada yang dari jenis fungi, kemudian ada yang dari jenis cacing atau worm.
Baik, Bu. Eh, Ya. izin Yang eh, kan yang seksual dulu, itu dia butuh. Oke. Kenapa Bu, Alfiza? eh, dulu kan ada pas SMA tuh belajar itu, Bu, amoeba. Ya. Itu juga ada, Bu, di dalam tubuh kita, Bu. Ya, jadi amoeba itu dia yang dengan dia dengan cara membelah diri ya, membelah diri. Apakah ada di tubuh? Ya, ada. Ya, jadi dia masuk di dalam salah satu contoh dari parasit ya, dan dia bisa juga hidup di dalam eh, hewan bisa, kemudian apa manusia juga bisa ya. Dan untuk proses bereproduksinya dia dengan membelah diri, gitu. Biasanya Baik, Bu. hidupnya juga bisa di air, kemudian di tanah gitu ya. Yang jelas untuk amoeba itu juga masuk di dalam organisme yang kecil ya, yang organisme kecil, yang mikroorganisme. Gitu Alfiza. Baik, Ibu. Makasih, Bu. Jadi, sama-sama. Ada lagi yang lain? Ini ada berapa orang ya ini yang hadir ya? Sebenarnya kan ada 24 ya. Kalau kemarin disampaikan juga ya. Ini sekarang ada berapa? 19, 18, 17. Iya. Mm-mm. Karena nanti akan berhubungan dengan penugasan. Seperti itu. Tadi sudah disampaikan ya sama Alfiza ya, terkait dengan penugasan yang kelompoknya sudah disampaikan. Tidak apa-apa, berarti ya ini ya tidak lengkap 24 ya. Jadi sebenarnya kalau untuk kelompoknya kita bagi menjadi 4 kelompok tadi ya, dengan masing-masing kelompok itu 6 orang. Sudah di-share ya Alfiza ya untuk pembagian kelompoknya ya. Udah disebut pembagian kelompoknya, Bu. Sudah di-share ya. Oke, kalau sudah di-share izin Bu Is dan juga teman-teman ya, saya coba buat untuk breakout ini ya. Kita tidak lama. Oke, sudah saya ini. Nanti mohon teman-teman bisa masuk ke room masing-masing ya, berdasarkan kelompoknya ya. Untuk tugas penugasannya adalah nanti ada 2 topik ya, yaitu terkait dengan virus dan juga fungi. Ya, mohon untuk bisa apa namanya dituliskan gitu ya, dituliskan atau cari, boleh cari referensi dari mana terkait dengan mulai dari definisi, kemudian jenis-jenis atau macamnya, kemudian siklus hidupnya dan juga cara penularan.
Untuk kelompok 1 dan kelompok 2 itu kebagian virus, untuk yang kelompok 3 dan 4 itu kebagian ini. Ya, sudah bisa dipahami. Untuk penugasannya 1 per kelompok ya Bu. 1 per kelompok. Ya. Karena Ditulis tangan kelompok Bu. 1 dan kelompok 2 itu virus, kelompok 3 dan kelompok 4 itu bunga. Buat definisi ini ya, kemudian jenis atau macamnya, kemudian siklus hidup atau perkembangbiakan, pertumbuhan, dan cara penularan. Sudah saya share di chat ya, Alfiza, mohon di-share ke teman-teman di grup. Nah, nanti ketika masuk di breakout room, silakan untuk berdiskusi ya. Pokoknya nanti hasilnya adalah satu kelompok satu aja. Ya. Kalau tidak ada laptop bisa dituliskan secara manual di kertas ya. Kemudian nanti kita, kalau misalnya nanti kita sampai jam berapa nih? Tadi sempat molor ya. Maghrib di situ jam berapa? Jam 18.30 ya? Iya Bu, jam 6:30 Bu. Oke, saya beri waktu nanti untuk penugasannya sampai jam 18.15 ya. Oh, terlalu ini ya. 18.20 ya. Kalau misalnya belum selesai baru di rumah ya. Silakan untuk berdiskusi dulu ya masing-masing kelompok masuk ke breakout room sesuai dengan nama kelompoknya masing-masing. Oke, sudah bisa memilih breakout room, silakan. Sesuai dengan kelompoknya ya. Oke, silakan yang belum bergabung. Ada Esther. Esther kelompok berapa Esther?
Nurut kok. Loh, maaf maaf ini sudah kembali ya ke main room ya. Eh Bu, izin Bu, belum selesai Bu. belum ya. Oke oke saya Iya, lagi. Bu. Ya 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 maaf maaf, maaf. Tadi ini waktunya tidak saya set. Bentar bentar. Berikutnya sampai ini. Oke, silakan bergabung lagi.
Apa pula lah aku nih? Mau aktif nggak dia lagi? Virus pada dasarnya adalah materi genetik ini bersifat kapsul merupakan baju filmnya. Secara terdapat virus umumnya sangat kecil, bahkan lebih kecil dari bakteri. Mereka terdapat 3 jenis bagian utama, yaitu kapsid, asam nukleat, dan dalam beberapa kasus lubung. Hidayana, kau cari apa Hidayana? Bagaimana cara penyebaran virus? Aduh, aku nyari siklus hidup gitu. Panjang nih. Wah, 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 wah. Antar manusia dan hewan yang udah mau Laras mana? Yang aku kirim tuh siklus hidupnya. Oh, jenisnya dulu nih tadi. Lihat tuh sesudah jenis apa lagi tadi tuh? Itu jenisnya sama kirim tuh. Itu lagi hidup. Jamur mikroskopis. Yes. John. Dah, cuma itu nyoh. Ini aku bikin sikit-sikit itunya. Iya. Itu yang cara penularannya yang ku kirim di WA, betul nggak tuh? Entah, belum ku tengok menu. Coba lihat dulu. Yang aku nyari apa? Baru Ini apa? join. Ini apa? Arah-arah ini apa tadi tentang apa siklus? Siklus hidup sama cara penularan yang ku kirim. Jadi aku nulisnya dari yang mana nih? Siklus nih.
cara penularannya, ha. Siapa yang mau nyari? Udah tapi ini. Oh, udah. Ini cara nih. Udahlah tuh. Siklus atau pertumbuhan. Terus cara penularan. Cara penularan udah aku kirim dah. Oh, siklus hidup. Siklus hidup juga udah. Ya udah berarti. Cuman itu aja nih. Siklus hidup sama pertumbuhannya tuh sama nggak ya? Kalau nggak, saya coba cari yang pertumbuhan. Sama, dia kan atau tuh. Jenis atau macam, siklus hidup atau pertumbuhan. Siklus hidup itu ya pertumbuhannya. Oke, bagaimana? Apakah sudah? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Ini 1 menit atau 2 menit aja ya, salah satu aja. Yang virus ada yang mau mempresentasikan atau membacakan? Satu aja. Nanti kita lanjutkan besok lagi ya. Bentar Ibu. Oke. Oke, ada? Ada Bu. Ada ya. Yuk. Ini Bu, kami dari kelompok 1 Bu. Oke, silakan. Virus adalah kuman kecil atau patogen yang bersifat parasit yang dapat menginfeksi dan membuat seseorang sakit. Nah, jenis-jenisnya ada 8. Yang pertama itu virus DNA. Virus DNA adalah virus yang genomnya terdiri dari DNA. Contoh virusnya adalah virus hepatitis B, terus virus herpes simplex. Oke. Yang kedua itu virus RNA, yaitu virus yang genomnya terdiri dari RNA.
Contoh virusnya itu yaitu adalah virus influenza, virus HIV, dan virus Ebola. Yang ketiga yaitu virus berhantaran atau retrovirus. Itu sebuah subkelompok dari virus RNA yang menggunakan enzim reverse transkriptase untuk mengubah RNA menjadi DNA setelah mereka menjangkiti sel inang. Contoh virus yang paling terkenalnya yaitu virus HIV. Selanjutnya yaitu virus beruntai tunggal. Itu virus yang genomnya terdiri dari satu untai tunggal RNA atau DNA. Contohnya adalah virus influenza yang merupakan virus RNA yang beruntai tunggal. Selanjutnya yaitu virus yang beruntai ganda, yaitu virus yang genomnya terdiri dari 2 untai ganda DNA atau RNA. Contohnya adalah virus herpes simplex, sedangkan contoh virus beruntai ganda RNA adalah virus rotavirus. Selanjutnya itu virus envelope atau virus berbalut. Itu virus yang memiliki lapisan lipid berlipatan yang diambil dari membran sel inangnya. Contoh virusnya yaitu virus HIV dan virus influenza. Selanjutnya itu virus tidak berbalut, yaitu virus yang tidak memiliki lapisan lipid berlipatan di sekitar kapsidnya. Contohnya yaitu virus polio dan virus norovirus. Selanjutnya itu virus DNA berlipat. Itu virus yang menginfeksi bakteri dan memiliki genom DNA. Mereka berperan penting dalam studi biologi molekuler dan teknologi rekayasa genetika. Selanjutnya yaitu pertumbuhan virus. Pertumbuhan virus atau siklus hidup virus itu ada 6. Yang pertama penempelan atau attachment. Itu virus menempel pada permukaan sel targetnya melalui molekul tertentu yang ada di permukaan virus atau reseptor pada inangnya. Yang kedua yaitu penetrasi, yaitu virus memasukkan materi genetiknya ke dalam sel inang, entah dengan cara menyuntikkan genomnya atau seluruh virus masuk ke dalam sel. Yang ketiga yaitu replikasi atau replication, yaitu materi genetik virus mengambil alih mesin replika sel inang untuk membuat salinan-salinan baru dari genom virus. Selanjutnya itu transkripsi atau translasi, yaitu genom virus ditranskripsi menjadi mRNA dan ditranslasi menjadi protein virus. Selanjutnya itu perakitan dan pelepasan. Nah, yang terakhir itu cara penularan virus. Yang pertama itu melalui kontak langsung. Itu seperti sentuhan fisik, ciuman, atau kontak dengan cairan tubuh yang terinfeksi seperti air liur, darah, atau sekresi lainnya. Yang kedua cara penularannya yaitu melalui udara atau airborne. Itu beberapa virus dapat menyebar melalui udara. Contohnya itu saat seseorang batuk, maka virusnya akan bisa terinfeksi ke orang lain melalui udara. Yang ketiga yaitu fekal oral, yaitu beberapa virus seperti virus hepatitis A atau norovirus dapat menular melalui kontak dengan feses orang yang terinfeksi, terutama jika tidak ada kebiasaan cuci tangan yang baik. Selanjutnya yaitu makanan dan minuman. Virus dapat menular melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh virus, terutama jika makanan yang tidak dimasak dengan baik atau air minum yang tidak steril. Yang selanjutnya itu vektor atau airborne. Beberapa virus menyebar melalui gigitan serangga atau vektor lainnya. Contohnya adalah virus Dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Selanjutnya itu vertikal, itu dari ibu ke janin. Beberapa virus dapat ditularkan dari ibu ke dalam janinnya sendiri selama kehamilan melalui plasenta atau saat persalinan.
Contoh virusnya itu virus rubella dan virus HIV. Yang terakhir, cara penularan virus yaitu kontak dengan benda tertentu, vomite. Virus dapat menular melalui kontak dengan benda-benda yang terkontaminasi virus seperti handuk, mainan, atau permukaan lainnya. Oke, sudah ya, sudah ya. Ada lagi, sudah. Oke, sudah ya. Oke, tadi sudah lengkap ya terkait dengan virus yang mulai dari definisi, kemudian tadi ada jenis-jenisnya, kemudian bagaimana cara berkembang biaknya, dan sampai pada cara penularannya. Ya, kita beri apresiasi buat Alfiza ya, dan kelompok 1 ini ya tadi ya. Ini dari kelompok 1 ya. Sebelum kita akhiri ya, ini sudah ada maghrib ya di sana ya, mohon maaf sampai maghrib ya. Baik, kita beri aplaus dulu. Aplausnya gimana ya? Bukan aplaus ya. Coba kita beri. Oke, kita beri. Oh ya, sudah ada ini ya, sudah ada. Oke, kalau saya gitu. Tepuk mantap ya. Mantap. Mantap ya. Oke, kalau untuk kelompok 1, nanti untuk kelompok selanjutnya kita lanjutkan besok sebentar gitu ya. Setelah itu baru kita ke materi yang belum ya. Besok ya kita bertemu lagi di jam 16 ya kalau tidak salah. Nanti dilanjutkan lagi malam ya. Baik, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya untuk adik-adik sekalian. Saya izin untuk mengakhiri perkuliahan pada sore hari ini. Terima kasih Bu Is yang sudah menemani dari awal hingga akhir. Terima kasih juga untuk adik-adik yang sudah antusias untuk menyimak ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Izin live, Ibu. Ya. Izin sholat maghrib dulu, Ibu.